Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salam dan salam untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang argumen dalam logika matematika. What will we learn? Yang pertama adalah argumen. Apa itu argumen? Terus yang kedua, penarikan kesimpulan. Ada yang diistilahkan dengan inferensi induksi dan inferensi deduksi. Terus yang ketiga, pembuktian dari validitas sebuah argumen tersebut. Oke, video ini akan membahas tiga hal ini. Tiga ya, 1, 2, 3. Baik, kita akan masuk yang pertama, argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Jadi inferensi itulah penarikan kesimpulan ya. Jadi argumen itu apa? Terdiri dari pernyataan-pernyataan yang juga ada di dalamnya itu penarikan kesimpulan. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut sebagai premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Jadi secara umum argumen terdiri dari premis-premis dan sebuah konklusi. Contoh, semua bilangan genap habis dibagi dua. Ini premis. 10 adalah bilangan genap. Ini juga premis. Dia ada sebelum kata jadi kan? Lalu yang setelah kata jadi ini adalah konklusi. Jadi 10 habis dibagi dua. Lihat secara keseluruhan, ini adalah sebuah argumen. Sekali lagi contohnya, semua bilangan genap habis dibagi dua. Ini premisnya. 10 adalah bilangan genap. Jadi 10 habis dibagi dua. Contoh yang kedua, jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Ini premis pertama. Ternyata malam hari turun hujan. Ini premis kedua. Apa kesimpulannya? Jadi, lapangan bola basah. Oke, jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Ternyata malam hari hujan turun. Jadi kesimpulannya, lapangan bola akan basah. Baik, lapangan bola basah, gitu ya. Nah, kita masuk ke penarikan kesimpulan. Pada hakikatnya, dia terdapat dua jenis dari penarikan kesimpulan. Ada dua macam penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu penarikan kesimpulan induksi, dan lawannya tentu inferensi deduksi. Apa definisi dari keduanya? Kalau dalam mata kuliah dalam pembelajaran bahasa ya, dahulu itu ada namanya paragraf induktif, paragraf deduktif. Nah, sekarang dia mirip juga dengan itu. Kita bisa lihat yang pertama, inferensi induksi. Inferensi induksi yaitu inferensi dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan atas kemungkinan. Ini ada definisi lain ya tentang inferensi induksi, silahkan dibaca. Tapi salah satu kata kuncinya itu di sini adalah inferensi induksi itu nanti adalah inferensi yang dari premis menuju konklusinya hanya berdasarkan atas kemungkinan. Penarikan kesimpulan inferensi dari premis terhadap konklusinya, karena dia kemungkinan tadi, maka dia bisa benar, tetapi juga ada kemungkinan salah. Sebab dia masih menggunakan premis yang mungkin tadi. Contoh. Nah, coba lihat ini contoh ini, perhatikan. Ini premis pertama, ini premis kedua, ini kesimpulan. Perhatikan baik-baik. Semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Lalu yang kedua, saya telah melihat banyak angsa. Apa kesimpulan yang bisa ditarik? Di sini ditulis, jadi
semua angsa warnanya putih. Apakah, pertanyaannya ya, apakah benar semua angsa itu warnanya putih? Gimana? Nampak kenapa ini masih mungkin benar, mungkin salah? Nah, itulah dia yang disebut dengan inferensi induksi. Penarikan kesimpulan hanya masih berdasarkan sebuah kemungkinan. Bisa benar dia, bisa salah. Karena ada saja nanti angsa angsa emas misalnya atau angsa albino, angsa albino putih ya, angsa yang lain gitu ya, yang warnanya bukan putih. Kalaupun memang tidak ada, tapi benar-benar kita belum bisa memastikan bahwa semua angsa itu warnanya putih. Semua angsa yang saya lihat, mana tahu si Budi melihat angsa yang warna merah misalnya. Jadi ini belum bisa dipastikan. Pernyataan 1 dan 2 merupakan premis-premis dan sepintas seperti argumen yang baik karena premis-premisnya memberikan akibat yang logis terhadap konklusinya, meskipun baru berupa sebuah kemungkinan. Inilah dia contoh inferensi induksi. Oke. Nah, kita lanjut ke inferensi deduksi, penarikan kesimpulan secara deduktif. Inferensi deduksi yaitu penarikan kesimpulan atau penarikan kesimpulan atau inferensi argumen yang tepat tanpa berdasarkan kemungkinan. Di referensi yang lain nanti saudara bisa temukan juga ya definisi yang lain tentang inferensi deduksi, tapi dia intinya itu adalah penarikan kesimpulannya tepat tanpa berdasarkan kemungkinan. Contoh, semua manusia akan meninggal. Syarmianto adalah seorang manusia. Jadi, Syarmianto akan meninggal dunia. Ini pasti ya. Pasti kesimpulannya seperti ini dan pasti benar. Pernyataan 1 dan 2 merupakan premis-premis yang benar. Dan jelaslah bahwa konklusinya juga benar. Karena tidak ada kemungkinan lain selain bahwa si Syarmianto ini pasti akan meninggal dunia. Oke? Itu dia perbedaan antara inferensi induksi dan inferensi deduksi. Nah, bagaimana dengan kesimpulan? Jadi kesimpulan kita, pada argumen induktif, konklusinya merupakan akibat dari premis-premis yang masih merupakan kemungkinan belaka. Itu argumen induktif. Sedangkan pada argumen deduktif, premis-premisnya benar-benar mengakibatkan terjadinya konklusi secara pasti. Tapi ada beberapa catatan di sini yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, argumen deduktif tidak selalu merupakan pernyataan-pernyataan yang tepat makna atau isinya. Jadi, pernyataan dalam argumen boleh saja merupakan pernyataan yang mungkin atau pernyataan yang artinya salah. Yang harus diperhatikan adalah relasi yang menghubungkan antara premis dan konklusinya, dan bukan atas isi atau makna yang terkandung di dalamnya. Ini pusing nih kalau tidak paham benar apa yang didengar atau dibaca dari penjelasan Bapak ini. Untuk argumen deduktif, perlu diperhatikan bahwa premis pernyataannya itu boleh saja mungkin, boleh saja artinya salah. Tetapi yang perlu dilihat adalah relasi yang menghubungkan antara premis dan konklusinya. Contoh, coba lihat ini. Jika Antonio melakukan hal itu, maka masyarakat mungkin akan mencelanya. Oke, jika Antonio melakukan hal itu, maka masyarakat mungkin akan mencelanya. Ini premis. Premisnya ada kata mungkin. Nah, coba kita lihat yang kedua. Ternyata Antonio melakukan hal itu. Lalu kesimpulannya, jadi, masyarakat ya, bukan masyarakat ini, maaf. Jadi, masyarakat mungkin akan mencelanya. Kira-kira ini termasuk induktif atau deduktif? Gimana? Kira-kira bagaimana? Ya, betul. Ini
adalah inferensi deduktif atau deduksi. Dia pasti ini terjadi. Kenapa? Karena dari premisnya coba lihat, jika Antonio melakukan hal itu, maka masyarakat mungkin akan mencelanya. Ini lihat, masyarakat mungkin akan mencelanya. Ternyata Antonio melakukan hal itu. Antonio melakukan hal itu. Lalu, jadi masyarakat mungkin akan mencelanya. Masyarakat mungkin akan mencelanya. Pada contoh di atas, konklusinya merupakan suatu kemungkinan. Namun, pada argumen ini, konklusinya benar jika premis-premisnya juga benar. Jadi, argumen seperti ini merupakan argumen deduktif. Lihat contoh sebelumnya nih, di post dulu videonya. Lihat contoh sebelumnya, lihat contoh induksi, lihat contoh deduksi, lihat contoh ini. Nah, coba pahami ya. Ini termasuk deduktif. Jika P, maka Q. Lalu, di sini P. Jadi, kesimpulannya adalah Q. Itu valid. Nah, Bapak sudah singgung tentang valid. Nah, tentu topik berikutnya adalah pembuktian validitas argumen. Nah, pembuktian validitas argumen. Nah, nanti untuk beberapa pertemuan kita akan membahas tentang pembuktian validitas argumen ini ya, dengan berbagai macam metode. Namun untuk yang pertama, dalam pertemuan ini kita bahas tentang salah satu metode yang paling sederhana. Kapan sebuah argumen itu dinyatakan valid? Suatu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa, jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya juga benar. Nah, untuk menunjukkan apakah suatu argumen itu valid atau tidak, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Ini untuk cara yang pertama ya. Dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Kalau dia dalam kalimat, rubah dia menjadi P, menjadi Q, menjadi R gitu ya, menjadi S, P, Q, R, dan seterusnya. Lalu, ubah argumen tersebut. Nah, ini dia yang penting, nomor 2 dan 3, 4 ini. Ubah argumen tersebut menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut. Yaitu caranya adalah dengan mengkonjungsikan premis-premisnya, konjungsi ingat, dan ya, konjungsi, mengkonjungsikan premis-premisnya, kemudian hasil tersebut diimplikasikan dengan konklusi. Implikasi ya, yang tanda panah. Lalu, pernyataan kondisional yang berkoresponden tersebut kemudian dibuat tabel kebenarannya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang tabel kebenaran. Jika tabel kebenaran menghasilkan tautologi, apa itu tautologi? Ya, hasil kebenarannya benar semua gitu ya. Maka argumen tersebut valid. Namun, jika tidak tautologi, maka dia tidak valid. Nah, ini cara yang umum untuk menyelesaikan apakah sebuah argumen itu valid atau tidak. Pertama, rubah argumen tersebut ke dalam simbol-simbol, kalau dia masih dalam bentuk kalimat. Lalu, simbol-simbol argumen tersebut, konjungsikan premis-premisnya, lalu implikasikan dengan kesimpulannya. Setelah itu, buat tabel kebenaran, lihat hasilnya. Kalau benar semua, maka dia valid. Kalau tidak benar semua, maka dia tidak valid. Contoh. Kita buat contoh ya. Ini ada contoh. Ada premisnya mana di sini? Mana yang premis? Ini ya. Ini premis pertama. Ini premis kedua. Kesimpulannya mana? Ini kesimpulannya. Maka langkah pertama kita jadikan dia simbol-simbol. Jadi kalau ini apa nih? Misalkan
ada di Bandung ini P, atau disjungsi ya, Ki. Ini dia simbolnya. Kita misalkan, Ani ada di Bandung adalah P, Ani ada di Tasikmalaya adalah Ki. Kita rubah ini menjadi simbol seperti ini. P atau Ki. Ani ada di Bandung atau Ani ada di Tasikmalaya. Ini dia. P atau Ki. Ani ada di Bandung atau Ani ada di Tasikmalaya. Terus yang kedua, Ani tidak ada di Bandung. Berarti negasi P. Negasi P. Kesimpulannya apa? Jadi, titik 3 ini jadi ya, Ani ada di Tasikmalaya. Ki. Ini dia. Langkah merubah menjadi simbol. Lalu, katanya adalah konjungsikan premis-premisnya, implikasikan dengan kesimpulan. Artinya apa? P atau Ki dalam kurung dikonjungsikan dengan negasi P, lalu setelah itu semuanya dalam kurung diimplikasikan dengan Ki. Seperti ini. Ini dia. P atau Ki, premis pertama, dikonjungsikan dengan premis kedua, ya, lalu kesemua ini diimplikasikan dengan kesimpulannya. Sampai tahap ini paham? Nah, inilah yang mau kita buatkan tabel kebenarannya. Ada beberapa cara. Bapak pakai ada 2 cara kemarin membuat tabel kebenaran ya. Ada yang mulai dulu dibuat P, Ki, negasi P atau Ki, lalu hasilnya dibuat, lalu hasilnya lagi diimplikasikan. Itu cara pertama. Bapak langsung pakai cara yang kedua. Dibuat ininya dulu, lalu buat kalau dia cuma 2, P dan Ki, maka ada 2, kombinasi T, ada 2 F, lalu Q-nya itu adalah TF gitu ya. True, false, true, false. Pertama, kita cari ini. Ini dengan ini hasilnya. Jadi langkahnya ini hasil jadi ya. Langkahnya itu yang pertama adalah kita buat P, kita buat Q. Lalu kita cari ini. Hasil yang ini dikonjungsikan dengan negasi P. P-nya ini, negasinya ini. Hasilnya ini. Lalu hasil ini diimplikasikan dengan Ki. Ki tadi ini dia. Maka hasil ini true semua. Karena dia true semua, maka kita simpulkan bahwa argumen ini valid. Oke. Jelas ya? Kendalanya nanti di sini nih. Ini kalau tidak mahir dalam video sebelumnya, lihat lagi video sebelumnya ataupun di internet coba cari cara membuat tabel kebenaran. Contoh yang kedua. Tentukan pernyataan kondisional yang berkorespondensi dengan argumen berikut. Nah, ini argumennya udah dibuat ya, kalimatnya sudah ditransfer ke dalam simbol. Premis pertama, Ki maka R. Premis kedua, P maka Ki. Kesimpulan, P maka R. Lalu, pernyataan kondisional yang berkoresponden itu cara membuatnya bagaimana? Konjungsikan premis-premisnya, implikasikan dengan kesimpulan. Ini dia. Konjungsikan premis-premisnya, konjungsikan premis-premisnya, ini premis pertama, ini premis kedua. Pertama, kedua, ini konjungsinya. Lalu, implikasikan dengan kesimpulan. Ini dia. Oke, ini baru membuat pernyataan yang berkoresponden. Belum mencari validitasnya. Langkah berikutnya adalah membuat seperti yang ini. Lalu ditentukan apakah dia tautologi atau tidak. Kalau iya maka valid, kalau tidak maka dia tidak valid. Oke, itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lebih lanjut dengan buku ataupun sumber di internet. Kerjakan tugas berikut. 1 dan 2 ini tentang inferensi. Buatlah contoh argumen inferensi induktif. Buat kalimat ya, kalimat yang dalam bentuk kata-kata.
Premis 1, premis 2, kesimpulan. Lalu kenapa dia masuk ke dalam induktif menurut saudara? Begitu juga dengan yang deduktif. Terus yang ketiga, dari contoh 2 tadi yang belum selesai tadi, nih, dari contoh ini, tentukan apakah argumen itu valid atau tidak. Jadi saudara diminta membuat tabel kebenaran dan cek apakah dia tautologi atau tidak. Terus yang keempat ini, saudara diminta membuktikan argumen berikut valid atau tidak. Dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Ganti menjadi simbol, lalu buat yang berkoresponden gitu ya. Konjungsikan premis-premisnya, implikasikan dengan kesimpulan, lalu buat tabel kebenaran dan tentukan apakah dia tautologi atau tidak. Setelah itu tarik kesimpulan, apakah dia valid atau tidak. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.